it's good that you're here to see it, and you've seen it firsthand now that Asian football's coming along leaps and bounds, and we expected that. It's exactly what we showed the boys. We said to the boys, be ready for a fight, be ready for a physical battle, because that's what Indonesia is going to bring. Pengamat sepak bola Australia, cara bermain timnas Indonesia U23 langka. Timnas Indonesia U23 membuat kejutan di Piala Asia U23. Berstatus sebagai debutan di kompetisi kelompok umur level Asia itu, Garuda Muda berhasil lolos ke perempat final. Indonesia lolos setelah finish di urutan kedua babak penyisihan grup A dengan 6 poin hasil dari 3 laga. Pasukan Shin Tae-yong itu menemani Qatar yang menjadi juara grup A dengan 7 poin. Pujian memang layak dialamatkan kepada Rizky Ridho dan kawan-kawan. Pasalnya grup tersebut terhitung grup berat, jika tidak bisa disebut grup neraka. Indonesia harus bersaing dengan tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Dari 4 tim tersebut ranking FIFA Indonesia adalah yang terendah. Pada laga pertama, Indonesia kalah 0-2 dari Qatar. Laga ini diwarnai drama keberpihakan wasit kepada tuan rumah, yang memberi 2 kartu merah, masing-masing untuk Ivar Jenner dan Sananta Ramadan. Di laga kedua, Indonesia membikin kejutan dengan mengalahkan Australia 1-0 melalui gol tunggal pemain Borneo FC Komang Teguh. Kejutan ternyata belum berhenti. Di laga terakhir babak penyisihan grup, Garuda Muda menggasak Yordania dengan skor telak 4-1. Laga ini diwarnai oleh gol ala sepak bola Eropa Witan Sulaiman dan Marcelino Ferdinand. Penampilan Garuda Muda di Piala Asia U23 2024 pun menyita perhatian pengamat sepak bola asal Australia, Paul Williams. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di Indonesia, ujar Williams kepada Kompas.com, Senin, 22 April 2024. Ada kebahagiaan dalam cara Indonesia bermain, gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Kita lihat di Piala Asia banyak negara memilih untuk bermain bertahan dalam dengan low block, ujar pria yang juga menjadi produser dan co-host podcast ternama The Asian Game tersebut. Menurutnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bermain defensif jika dibutuhkan, seperti pada babak kedua lawan Australia, tetapi misi Garuda Muda adalah untuk terus menyerang dan bermain garis pertahanan tinggi. Ini cocok dengan para pemain Indonesia. Cocok dengan mentalitas Indonesia, ujarnya menambahkan. Semua orang punya pendapat sendiri mengenai gaya bermain yang tepat, tetapi bagi saya ini adalah cara sepak bola untuk dimainkan. Williams, yang hadir meliput ke beberapa Piala Asia terakhir, mengaku kagum dengan betapa muda skuad Shin Tae-yong ini dan menekankan soal usia Marcelino Ferdinand sang playmaker ulung Garuda Muda. Tim ini sangat muda. Soal Marcelino, saya sudah berbicara soal dia sejak dirinya berusia 16 tahun, ujarnya menambahkan. Dia baru 19 tahun masih bisa ikut beberapa turnamen U23 lagi. Masa depan Indonesia luar biasa cerah, ujar Williams yang karyanya pernah dimuat di Fox Sports Asia, Al Jazeera, 442, dan lainnya. Dengan sendirinya, turnamen ini sangat mengasyikkan, tetapi jika dilihat dengan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia di mana Indonesia diambang mencapai ronde ketiga, ini akan menjadi masa-masa mengasyikkan bagi sepak bola Indonesia. Sebelumnya pengamat lokal, Kesit B. Handoyo, menyebut kemenangan fantastis atas Yordania di luar dugaan tetapi sangat pantas bagi para pemain Garuda Muda. Hasil sangat fantastis, sangat luar biasa, ujarnya saat dihubungi Kompas.com usai laga. Kemenangan betul-betul di luar dugaan. Bukan mengecilkan perjuangan para pemain timnas U23, tapi hasil kontra Yordania merupakan sebuah kejutan walau timnas sangat pantas memenangkan duel ini. Untuk pertama kali, Indonesia sebagai debutan di Piala AISA U23 bisa lolos ke babak berikutnya. Apresiasi kepada para pemain yang telah memberikan hasil nyata. Kesit pun memuji peningkatan performa pasukan Shin Tae-yong di fase grup sembari menyoroti satu hal penting. Menurutnya bisa bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa.
Dari sisi permainan, dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Yordania ada peningkatan. Ketenangan pemain jadi nilai lebih. Para pemain sudah sangat mampu memperlihatkan fighting spirit dan mental mereka yang sangat baik. Tidak lagi grogi, sangat tenang di semua lini. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang nampak itu lumrah karena tekanan dari Yordania masih sangat tinggi apalagi di babak kedua saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan. Ternyata kita masih bisa tampil lebih bagus dengan serangan balik lebih cepat bisa menciptakan gol. Indonesia pantas menang, lolos ke babak berikut. Hasil betul-betul membuat langkah Garuda Muda semakin mantap, tuturnya. Namun, ia mengingatkan bahwa pertandingan babak knockout akan jauh lebih sulit ketimbang di fase grup. Pasalnya lawan yang akan dihadapi adalah Korea Selatan, salah satu kekuatan terbaik sepak bola Asia. Korea berstatus sebagai juara grup B setelah mengalahkan Jepang 1-0 di laga terakhir. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Korea Selatan di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Jumat, 26 April 2024, dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Nasib Thailand di Piala Asia U23 2024. Finish sebagai juru kunci. Tim nasional, Timnas, Thailand U23 resmi tersingkir dari Piala Asia U23 2024 dan gagal melanjutkan perjuangan di Qatar usai kalah 0-1 dari Tajikistan, Senin, 22 April 2024, lalu. Gol sematawayang oleh Manucher Safarov pada menit ke-91 pada laga terakhir grup C itu membuat Thailand terpaksa finish sebagai juru kunci klasemen grup dengan total raihan 3 poin. Kekalahan tim Gajah Perang membuat mereka bernasib serupa dengan sesama pejuang Piala Asia U23 2024 asal ASEAN, yakni Malaysia. Diketahui, Malaysia sudah terlebih dahulu gagal melaju ke babak 8 besar karena tak sanggup meraih 1 poin pun dari 2 laga grup D. Selesainya Thailand sebagai juru kunci grup C cukup mengejutkan bagi para pecinta sepak bola. Sebab, timnas asuhan Isara Sritaro itu memulai perjuangan di lapangan hijau Qatar dengan cemerlang, yakni menang bersih 2-0 di atas Irak pada laga pertama grup. Namun, nasib baik tak berlanjut hingga matchday kedua dan ketiga grup C. Pada laga kedua melawan Arab Saudi, Thailand dibuat babak belur dengan skor akhir 0-5. Lalu, berlanjut harus mengakui kekuatan Tajikistan dengan skor tipis 0-1. Berbeda dengan Thailand dan Malaysia, dua wakil ASEAN lainnya, yakni Indonesia dan Vietnam justru bernasib manis dengan resmi melaju ke babak perempat final. Diketahui, Indonesia melanjutkan perjuangan di Qatar dengan status runner-up dan mengantongi 6 poin. Sementara itu, Vietnam masih akan memperebutkan gelar juara grup D dengan Uzbekistan. Akhir yang menyedihkan itu membuat Sritato mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pendukung timnas Thailand U23. Dalam pernyataannya, Sritaro mengaku telah melakukan kesalahan meskipun para pemain tampil dengan baik.